Media yang saya gunakan adalah kentongan, bola, kata-kata kami namanya kata kunci, untuk mereka mampu menggambarkan. Jadi bukan hanya menghafalkan kata ini, tulisan, tapi mereka harus bisa menggambarkan. Ini. Setelah itu Quran. Setelah itu Quran untuk bisa memotret. Itu bahan kelengkapan yang harus ada. Kenapa kentongan? Kentongan ini adalah gelombang di mana 350 Hz sampai 850 Hz. Ini yang akan memberikan stimulus kepada otak, dendrit dan akson untuk bisa bergetar karena gelombang ini. Coba kalau kita rasakan, ada getaran di otak itu. Nah, itu yang akan diharapkan untuk bisa bergetar dendrit dan aksonnya. Di gelombang, kalau seandainya warna hijau, ini gelombangnya itu 400 Hz, dia akan semakin memberikan warna hijau ini. Begitu ungu dan sebagainya. Ini gelombang. Terus setelah itu kata kunci. Ini tujuannya adalah kita ajarkan anak mengubah hafalan tulisan menjadi hafalan gambar. Setelah mereka menggambarkan ini menjadi hafalan gambar, sehingga tanpa sengaja anak bisa mengeluarkan gambar-gambar di dalam otaknya sebanyak mungkin. Itu sebagai dasar awal untuk mencapai tingkatan penggunaan hobi. Kentongan ini saya dulu pernah mondok di Darul Ulum, cuman bukan santri yang bener, tapi santri yang bolosan. Alhamdulillah saya mendengar saya belajar kepada saat saya ada di Darul Ulum. Dan kentongan ini dari kita mencari gelombang apa yang terbaik. Ternyata ada di kentongan ini. Dan ini juga dibenarkan melalui mimpi dan sebagainya. Jadi ilmu ini sebenarnya ilmu yang tidak saya miliki secara utuh untuk diteliti, tapi juga ada tuntunan-tuntunan untuk seperti petunjuk dalam mimpi dan sebagainya. Tetapi saya berusaha ilmiahkan bersama John Kennedy, bersama yang disebutkan tadi. Kami juga melibatkan dari Universitas Toronto University, sehingga dari Kanada, sehingga terwujud benar. Kenapa kok harus kentongan? Ya berawal banyaklah dengan intuisi, dengan bermacam hal terwujudnya ini. Ternyata benar, setelah dikaji ini adalah 350 Hz sampai 800 Hz yang seimbang suaranya. Likulli syai'in sababun, ya. Sababun li husuli syai'in wal maksud. Setiap perkara itu pasti ada sebab. Setiap sebab itu tujuannya apa? Untuk menuju hasilnya apa yang kita tuju. Bentuknya apapun, kalau itu menjadi sebuah lantaran kita untuk menuju satu tujuan, kenapa tidak? Entah bentuknya apa, suara kambing kah, suara anu. Kalau saya sendiri biasanya musik. Jadi kaum sufi itu seperti itu, kayak Jalaluddin Ar-Rumi ketika muraqabahnya itu pakai musik. Saya sebagian dari itu mungkin kalau bisa nyambung ke Tuhan itu lewat musik, kenapa enggak? Kalau bisa nyambung Al-Quran pakai kentongan, pakai ini, kenapa enggak? Ini hanya sebagai perantara dari tujuan yang kita maksud. Berarti konsep kami mengenal Quran melalui kentongan mungkin ada dasarnya yang setelah dijelaskan. Karena selama ini kami takut mengenal Quran kok dengan kentongan, mengenal Quran kok dengan gambar rambut dan sebagainya. Baru terjawab saat ini. Jadi ini satu metode yang baru, saya rasa di Indonesia ini masih baru, holistic
brain improvement. Tetapi memang di Amerika sudah banyak riset-riset bagaimana cara kerja otak. Dan di sini ini dimanfaatkan untuk memotret Quran untuk kemudian menjadi satu hafalan. Ini sesuatu yang bagus, bisa dikembangkan. Saya rasa juga di sini bisa dikembangkan di Tembureng ini. Tetapi dengan catatan ini harus dengan pendampingan, sehingga dari awal itu fondasi-fondasi untuk memotret Quran ini jadi benar. Jadi ini memang sesuatu yang insya Allah jadi nanti manfaatnya akan lebih besar. Karena anak-anak dengan mudah bisa melafalkan Quran, memahami atau menyampaikan juga maknanya, bisa menjelaskan ayat-ayat itu. Ini sesuatu yang bagus. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi manfaat yang besar. Tetapi kita memang harus hati-hati betul mengenai Quran ini. Karena Quran itu memang sesuatu yang merupakan mukjizat bagi Rasulullah SAW ini. Insya Allah bisa, karena memang di sini ada Tembureng sendiri untuk di sini, kemudian ada Madrasatul Quran. Nah, di sana juga banyak ustadz-ustadz, banyak hafidh yang memang sudah lama. Jadi nanti untuk makhrajnya, kemudian tafsirnya, kemudian maksud-maksud daripada ayat-ayat itu, asbabun nuzulnya, supaya dipahami betul. Jadi tidak tidak muncul pemahaman-pemahaman yang baru. Nah, itu supaya di sini ini kita bikin satu tim gitu supaya bisa mendampingi anak-anak yang menghafal itu tadi. Nah, ya jadi memang ini Al-Quran itu sumber dari segala ilmu. Jadi di situ ya mengharapkan semuanya aja niatnya ikhlas. Jadi bukan mencari sesuatu yang ada mencari karomah. Nah, karena memang istiqomah itu al-istiqomah itu khairun min alfi karomah. Jadi istiqomahnya aja, karena Quran ini memang harus dijaga. Nah, paling tidak ikut menjaga Quran supaya kalau ada ada salah-salahnya itu bisa ikut mengkoreksi, mengembalikan lagi, kita menjaga kelestarian daripada Quran itu supaya keasliannya itu tetap terjaga. Nah, itu mudah-mudahan dengan keikhlasan itulah, jadi keikhlasan aja mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala.